Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara talk show Membangun Ekonomi Daerah bersama Bapak Kapolda Kepulauan Riau, Bapak Bupati Natuna, dan Bapak Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Natuna. Saya Wila, dan di sini ada rekan saya yang akan memandu jalannya diskusi interaktif ini. Hari ini kami sangat merasa terhormat untuk dapat menyambut 3 tamu istimewa. Yang pertama ada Bapak Irjen Pol Dr. Handes Yan Fitri Halimansyah, Magister Hukum, selaku Kepala Kepolisian Daerah Riau. Selamat datang Bapak Kapolda. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbagi pandangan dan pengalaman Bapak dalam mendukung pembangunan ekonomi di wilayah Kepulauan Riau. Lalu narasumber kami yang kedua ada Bapak Wan Siswandi, Sarjana Ilmu Sosial, Magister Sains, selaku Bapak Bupati Natuna. Selamat datang Bapak Bupati. Kami sangat antusias untuk mendengar langsung dari Bapak mengenai inisiatif pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Natuna. Lalu ada narasumber kami yang ketiga, Bapak Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Natuna. Terima kasih banyak Bapak atas kehadiran dan ketersediaannya untuk mengisi acara pada siang hari ini. Kami dari tim Bakti Ujung Utara juga para hadirin sangat bersemangat dan antusias untuk mendengarkan masukan dari Bapak. Dalam sesi talk show ini, kita akan berdiskusi mendalam mengenai peran strategis aparat keamanan, pemerintah daerah, dan dari Dinas Perindak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan inti, izinkan kami bertanya mengenai kunjungan UMKM tadi ini, Bapak Kapolda. Jadi menurut Bapak Kapolda, kira-kira stand mana yang paling berkesan atau paling menarik untuk Bapak Kapolda mau mencoba semuanya lebih lanjut lagi? Terima kasih. Tadi waktu kita melihat dan mengunjungi stand-stand UMKM yang ada ini, ada satu yang menarik yang belum pernah saya jumpai di mana saya berkunjung di wilayah ke Republik ini, yaitu ada gurita yang di gurita asap. Jadi saya belum pernah lihat sepanjang hidup saya selaku polisi yang berdinas ke seluruh negeri ini, ke negeri-negeri yang pernah saya kunjungi juga, baru ada di Kabupaten Natuna ini, gurita asap. Jadi saya nggak tahu ini memang apakah gurita ini menjadi produk yang dimakan di Natuna ini. Dimakan Pak? Nah, dimakan. Ternyata pemakan gurita semua di sini ya. Jadi itu suatu yang menarik mungkin ya, yang bisa dijual dari UMKM yang ini, bahwa gurita ini boleh dimakan, tapi mungkin klasifikasinya yang kecil-kecil Mbak ya. Yang sebesar rumah mungkin nggak bisa dimakan itu gurita ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi sebuah sesuatu yang ditonjolkan bahwa gurita itu sehat ya. Tinggal nanti dari BPOM dan Dinas Kesehatan memberikan ininya, apakah gurita ini yang diasap ini merupakan makanan sehat atau tidak. Jadi nanti mungkin perlu sebuah penilaian dari Dinas Kesehatan dan BPOM layak tidaknya untuk dengan gurita asap ini, karena proses pengasapannya mungkin nanti harus dilihat dulu apakah menimbulkan suatu bentuk arang-arang yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia dan lain-lain sebagainya. Jadi mungkin perlu satu pendampingan nanti dari pemerintah untuk memberikan masukan kepada pelaku UMKM. Dan yang lain-lainnya juga di sini sebagaimana yang kita lihat tadi, banyak hal-hal yang bisa dieksplor, yang bisa dijadikan sebuah produk-produk yang besar untuk disuplai ke ibu kota provinsi maupun kota Batam yang banyak membutuhkan souvenir-souvenir dan oleh-oleh dari daerah-daerah yang ada di sekitar Kepri. Itu saja dulu yang pertama deh. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Mungkin kita masuk ke pertanyaan inti ya Pak. Jadi pertanyaan ini untuk Pak Bupati. Mungkin untuk pertanyaan pertama kami ingin bertanya mengenai
mengenai kondisi perekonomian masyarakat lokal saat ini, melihat bahwa Natuna merupakan wilayah perbatasan, kami ingin bertanya apakah para pemilik UMKM ini memiliki akses yang memadai terhadap sumber-sumber ekonomi dan peluang usaha di Kabupaten Natuna ini, yang mengingat di mana ini tempat perbatasan yang mungkin jauh dari kota. Seperti itu, Pak. Baik, makasih. Memang kalau kita bicara Natuna ini kan ada beberapa hal yang sampai hari ini menjadi kendala. Sebetulnya bukan jadi kendala ketika memang itu kita anggap sebuah kekuatan. Nah, persoalan transportasi dan seterusnya lah. Jadi kalau kita bicara UKM ini, memang hari ini kita sudah melakukan beberapa upaya, kemudian tadi yang disampaikan Pak Kapolda benar adanya. Yang tentunya kalau kita bicara produk yang sudah ada di sini kan dia pasti ada ciri khasnya lah. Tapi kan itu perlu kemasan, dan kita sudah membagikan juga untuk alat pembungkusan dan segala macam lah. Parfum sealer sudah kita bagikan juga, meskipun tidak semuanya juga belum tersentuh lah. Tapi secara perlahan-lahan tapi pasti akan kita lakukan itu. Dalam rangka perbaikan-perbaikan ini juga kita pemerintah daerah itu di ibu kota kabupaten itu setiap hari Minggu kita lakukan ada bazar juga UMKM ini di pantai itu, biar sambil jalan juga sambil membeli UMKM yang sudah ada, dan itu terbuka untuk umum lah. Kemudian kita dari pemerintah daerah juga sudah membuat tempat rumah UMKM. Ada dua gedung yang lumayan besar dari APBN, dan itu nanti ke depan akan kita manfaatkan agar UMKM masyarakat ini bisa leluasa dan bisa bergerak dengan baik. Tentunya dengan pelatihan, kemudian harus ada juga pemaparan seperti apa. Jadi tidak salah nanti ke depan. Yang jelas pemerintah daerah komitmen untuk pengembangan UMKM, karena memang ini adalah sumber kehidupan sebagian masyarakat, meskipun memang dari nelayan secara umum, tapi UMKM ini juga menggerak ekonomi masyarakat secara umum. Jadi sehingga ini perlu kita perkuat ke depan nanti. Saya pikir demikian. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin saya juga ingin bertanya, dari pemerintah daerah sendiri, langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan daya tahan UMKM agar UMKM itu dapat sustain, dapat berkelanjutan dari pemerintah daerah ini dalam menghadapi tantangan bisnis, bagaimana kira-kira, Pak? Baik, tentunya memang terima kasih lah kepada UNER. UNER sudah melakukan kegiatan di sini. Salah satu kegiatan ini ya untuk menunjukkan produk UMKM yang berada di Kecamatan Bungaran Timur Laut khususnya lah. Nah, dengan begitu tentunya nanti akan ada produk-produk yang memang nanti akan menjadi unggulan, tapi yang paling penting adalah kalau kita ingin terobos keluar daerah, mau ke Batam, Tanjung Pinang dan seterusnya, ya kemasannya juga harus bagus, dan nanti ada mungkin pelatihan dan pendidikan. Dan saya sepakat kata beliau, Pak Kapolda, Pak Jenderal sudah menyampaikan bahwa bukan waktunya untuk diskusi, tapi waktunya mengeksekusi dari apa program yang sudah dicanangkan selama ini. Dan ke depan barangkali ada langkah real secara teknis nanti mungkin di tempatnya Pak Marwan Perindak, karena memang ketika kita mau eksplornya keluar daerah ke Batam dan seterusnya, itu memang tidak ada kemampuan teman-teman atau saudara-saudara saya di Mangah, Malong, Maci ini untuk melakukan terobosan dengan pihak luar, baik itu di BOL ataupun di tempatnya perdagangan lain di Natuna. Nah, itu tugasnya Perindak untuk menjembatani itu. Agar apa? Agar masyarakat tidak berpikir gimana nanti dibuat laku atau tidak, tapi sudah ada tempatnya untuk menerima dan pemasarannya. Dan ini harus dilakukan terus menerus, karena ini juga menjadi tulang punggung pendapatan masyarakat Natuna secara umum. Saya pikir demikian. Baik, Pak. Jadi terima kasih untuk masukannya, dan untuk pertanyaan ketiga kami mau bertanya terkait sinergi dan kolaborasi UMKM, pemerintah dan aparat keamanan itu sendiri. Mungkin dengan Polda, bagaimana pemerintah daerah Natuna ini mensinergikan ketiga penggerak daerah untuk UMKM di Natuna ini, Pak? Jadi memang sampai hari ini ada Pak Kapolres, kemudian Dandim dan teman-teman TNI lah. TNI dan Polri itu dalam rangka mendukung pemerintah dalam konteks keamanan luar biasa.
Jadi memang ekonomi itu akan bergerak, kemudian pembangunan bisa berjalan, UMKM ini bisa hidup dan tumbuh, itu salah satunya adalah masalah keamanan. Kalau kita ribut, tidak aman semuanya, gimana kita mau bicara masalah pembangunan dan bicara UMKM, sementara kita masih berkutat-katit dengan persoalan keamanan. Tapi sejauh ini alhamdulillah hubungan dari semua TNI, Polri dan Pemda sangat bagus. Dengan begitu nanti tinggal pemerintah daerah untuk berupaya untuk pengembangan. Jadi masalah keamanan tidak kita pikirkan lagi. Kalau tidak kan masih mikir nih, gimana nih kalau kita buat di sini masalah produk apa takut terganggu dan semuanya. Kemudian kita buka ini di mana tempatnya takut terganggu dan segala macam. Tapi hari ini tidak ada masalah. Polres, kemudian dengan pemerintah daerah, kemudian TNI, Polri dan semuanya sinergi dalam rangka untuk yang pertama itu prioritasnya adalah NKRI, daerah perbatasan. Yang kedua ya masalah keamanan dan ketertiban di ibu kota Kabupaten Natuna dan Natuna secara umum. Jadi saya pikir tidak ada masalah dan itu kita jalin komunikasi terus sehingga keamanan bisa terjamin. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih banyak Bapak Bupati Natuna atas masukan dan insight-nya. Selanjutnya saya izin bertanya kepada Bapak Kapolda Kepulauan Riau selaku perwakilan dari aparat keamanan dari Kepulauan Riau. Saya izin bertanya Bapak, bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk menjaga keamanan perairan di sekitar Kabupaten Natuna? Dikarenakan Kabupaten Natuna yang seperti kita tahu berbatasan dengan negara lain di perairannya. Terima kasih Bapak. Nah, sebagai tolak ukur, jadi investasi yang pertama di mana-mana saja, di negara mana saja, yang dilihat adalah investasi keamanannya dulu. Jadi aman tidak daerah itu? Nah, setelah investasi keamanan itu ada, dipastikan, barulah investasi segala sektor itu bisa masuk. Misalnya seperti di Jawa Timur misalnya ya, seperti di Surabaya. Dipastikan dulu, kalau Jawa Timur itu dipastikan tidak aman, pasti tidak akan ada investor, baik itu industri, perumahan, yang lokal, yang dari asing, juga nggak akan masuk. Termasuk di Kepulauan Riau ini, seperti ini. Nah, kebetulan di Kepulauan Riau ini ada kekhasan dan kekhususannya, yaitu adanya free trade zone, area yang di area kepabeanannya yang ditetapkan sebagai free trade zone. Jadi area perdagangan bebas, ya. Jadi kekhasan ini masih bersifat enklave, FTZ ini masih dimiliki hanya di Pulau Batam, di Pulau Bintan, sebagian di Bintan dan Tanjung Pinang serta Karimun. Sini tidak bagian dari FTZ itu sendiri. Akan tetapi Natuna ini memiliki kekhasan sendiri lagi. Walaupun dia sebuah kabupaten yang berada di ujung utara, tapi dari sektor ancaman Natuna ini betul-betul menjadi perhatian khusus dari pemerintah Republik Indonesia. Makanya itu ditempatkanlah satuan-satuan besar di sini seperti tadi yang saya sampaikan tadi untuk menjaga Natuna itu, untuk dipastikan Natuna betul-betul aman dari segala bentuk ancaman dari pihak-pihak luar. Jadi ancaman yang dijaga dari sisi Natuna ini bukan berasal dari dalam, tapi yang berasal dari luar. Karena dia di ujung utaranya Indonesia. Nah, lautnya lepasnya di sana, sesuai dengan pertanyaan tadi, bukan lagi kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tapi sudah menjadi kewenangan dari Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Laut yang memiliki kapal perang, kemudian dari Bakamla juga di sana sebagai Coast Guard kita. Kalau kapal-kapalnya polisi hanya di 12 mil laut saja dia bekerja untuk menjaganya. Tapi di sektor zona ekonomi eksklusif sudah Tentara Nasional Indonesia yang bekerja di sana. Jadi untuk memastikan Natuna ini aman, bukan untuk ancaman dari luar itu, bukan kepolisian saja yang menjaganya, tapi sudah termasuk Tentara Nasional Indonesia. Jadi saya pastikan Natuna ini akan selalu aman dari segala bentuk gangguan. Karena yang jaganya lengkap. Kotanya kecil, tapi pasukannya lengkap.
Dan di sini juga menjadi perhatian dan fokus perhatian dari kepala pemerintah kita, yaitu Presiden Republik Indonesia. Jadi setiap gangguan ancaman di Natuna ini selalu menjadi perhatian pemerintah pusat. Nah gitu ya. Jadi Natuna itu pasti aman. Dan investasi yang utama yang pertama adalah aman. Dimanapun itu berada. Gitu. Oke? Nah. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Saya izin menanyakan pertanyaan sambungan Pak, mungkin dari pertanyaan sebelumnya. Bagaimana kepolisian menangani isu-isu keamanan seperti penyelundupan dan imigrasi ilegal, karena itu masih berhubungan dengan wilayah Natuna sebagai wilayah perbatasan Indonesia. Terima kasih Bapak. Oke. Bagaimana terkait dengan masalah penanganan kepolisian terhadap isu-isu penyelundupan ya. Kalau di Natuna ini isu itu tidak ada saya pikir ya, isu penyelundupan ini. Karena lautnya begitu luas, negara-negara yang memiliki unggulan di bidang ekonomi ini beradanya di bagian tengah Kepri itu. Jadi yang berhadapan dengan Malaysia, yang berhadapan dengan Singapura. Kalau kita ini ke atas di sini, cukup jauh ini ya, cukup jauh ke Vietnam, Kamboja, Laos, sana cukup jauh. Jadi isu ini tidak terlalu mendominasi di Natuna. Nah, tapi kalau terkait dengan perikanan, di sini luar biasa pencurian ikannya dari negara-negara yang ada di sekitaran Asia ini. Baik dari A, B, C, D itu banyak ya. Yang melakukan pencurian dan sudah berapa kali juga dilakukan penindakan oleh Tentara Nasional Indonesia maupun dari Bakamla ya. Kemudian untuk terkait dengan tenaga kerja PMII atau tenaga kerja Indonesia itu juga banyaknya adanya di area Batam, Tanjung Pinang, Bintan, itu Karimun ya. Untuk Natuna ini clear, mungkin karena dia jauh dari mana-mana. Nah, yang kita pikirkan sekarang kalau menurut saya terkait dengan bagaimana meningkatkan perekonomian Natuna, nah kita bisa lihat bahwa pohon kelapa ini begitu tumbuh subur dan baik di Natuna ini. Nah, artinya di sini ada penghasil lain selain yang diproduksi teman-teman UMKM tadi di sana, ada produk unggulan yang harus dimunculkan dari pohon-pohon kelapa ini. Apa saja itu ya? Dari kokonat segala macam itu yang bisa menjadi produk-produk UMKM, bisa industri menjadi industri besar. Dan sekarang jangankan kelapa, ya, daun ketapang saja sekarang udah per lembarnya 100 perak itu di Abu Dhabi Pak. Entah digunakan untuk apa saya nggak tahu juga itu. Jadi sekarang di per lembarnya itu untuk diekspor itu 70 perak itu kalau nggak salah per lembar diambilnya oleh eksportirnya itu. Jadi teman-teman sekarang apapun yang ada di negeri Nusantara ini ternyata banyak diminati oleh negara-negara yang ada di Eropa, di Jazirah Arab sana, kemudian di Amerika. Jadi seperti kebutuhan udang Paname. Kebutuhan udang Paname terbesar di dunia ini rupanya Amerika. Ya gitu kan. Dan udang Paname kita yang kita produksi di Jawa, di mana-mana itu semuanya diekspornya ke sana. Nah, Natuna ini punya laut gitu loh. Sekarang tinggal kreativitas dan kemauan saja ini. Ya, ruang-ruangnya mungkin yang seperti tadi disampaikan, transportasi menjadi kendala. Kita lakukan dengan analisis. Kita memiliki pemahaman akademis yang baik, banyak pisau analisis kita. Kendala-kendala itu bagaimana kita jadikan peluang, ya kan? Hambatan-hambatan yang ada tuh bagaimana kita jadikan sebuah kesempatan semuanya. Jadi tidak ada lagi kata-kata yang menghambat kecuali kita memang tidak mau berpikir gitu ya. Nah kalau kita mau berpikir semuanya bisa gitu. Nah inilah sebuah pemikiran-pemikiran dari generasi-generasi sekarang ini, Gen Z ini, untuk bersama-sama para pelaku usaha, pemerintah, bagaimana membangun sebuah kegiatan-kegiatan yang produktif untuk bisa melahirkan sebuah ekonomi UMKM yang
benar-benar produktif, bisa melahirkan pertumbuhan ekonomi yang baik di Natuna. Saya ambil contoh Tanjung Batu. Tanjung Batu itu sekian puluh tahun mati, pertumbuhan ekonominya nggak sampai 2%. Sepi, hotel semua tutup, toko-toko hanya buka tapi tidak ada pembeli. Seperti UMKM kita sekarang ini mungkin, Pak Bupati tadi sampaikan, dibuka di pantai sana, hanya dipajang saja, yang belinya mungkin persentasenya 2% saja tidak ada dari pengunjung yang datang. Karena apa? Ini makanan lokal mereka. Mereka sudah biasa memakannya, tidak ada daya tarik lagi bagi mereka yang datang ke sana. Kecuali benar-benar diperuntukkan untuk para turis, para pendatang, ataupun sebagai sarana oleh-oleh. Nah, hal-hal yang demikianlah merupakan sebuah kebutuhan dari kreativitas setiap anak muda di sini, termasuk pelaku usaha, termasuk pemerintah. Bagaimana kita lakukan dengan sebuah terobosan-terobosan yang kreatif atau namanya breakthrough. Kita harus berpikir keluar daripada kotak kita. Supaya yang menjadi hambatan dan sumbatan itu, kendala itu menjadi sebuah peluang dan kesempatan. Nah, ini kewajiban kita semua. Saya merespon ini karena saya lihat potensinya ini bisa dijadikan sebuah peluang yang besar. Seperti contoh tadi kelapa, ya saya bilangin. Itu ada Bu Rosi, namanya Bu Rosi itu dia ekspor kelapa menuju ke Abu Dhabi. Kelapa tua semua berapa saja dikirim dari sana ke sana dia terima. Saat ini dia menerima dari Tembilahan dan sebagian dari Jambi. Silakan dari teman-teman Natuna saya kasih nomor kontaknya. Kemudian untuk hasil produksi yang sekarang kita lihat ini, saya ada Ibu Bayangkari di sini, ada Ibu Dirkrimsus nih ya. Saya mintakan nanti coba bagaimana berkreativitas ini menjadi sebuah produk dari Bayangkari juga. Ya nanti Pak Kapolres ya ini kita eksekusi aja langsung ini, tapi semuanya harus sesuai dengan persyaratan utamanya. Ada dari BPOM, dari Dinas Kesehatan, kemudian masalah higienis dan kebersihannya juga diperhatikan. Kemudian masa expirednya juga harus bisa dipastikan. Jadi jangan nanti kita tidak bisa memberikan sesuatu nilai positif kepada hasil produk yang ada ini. Karena memang semua harus tertuang dalam kemasan itu. Gitu. Itu persyaratan untuk bisa menjadi produk yang beredar secara nasional. Jadi kita harus kerjakan. Jadi tadi pertanyaan keamanan sudah saya jawab ya, cuman tambahannya itu. Baik. Karena nafsu lihat pohon kelapa di depan saya ini semua. Baik. Gitu ya. Baik Pak, ya. Terima kasih Bapak Kapolda untuk jawabannya. Mungkin karena mengingat tadi Bapak Kapolda membahas terkait perdagangan internasional dan domestik, mungkin kami ingin bertanya kepada Bapak Marwan selaku Kadisperindak. Dari Disperindak Natuna sendiri, mungkin adakah langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan akses UMKM Kepulauan Natuna terhadap pasar domestik maupun nantinya internasional kalau misalnya kita berbicara jangka jauhnya Pak. Terima kasih, izin Pak Kapolda dan Pak Bupati. Terkait dengan langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Disperindak untuk memperluas akses pasar tersebut, salah satunya adalah dengan memperluas akses pasar dengan mengadakan business matching. Artinya business matching ini adalah pertemuan dengan pengusaha-pengusaha dari luar Natuna. Kita undang untuk hadir ke Natuna, kemudian kita tampilkan produk-produk yang kita unggulkan sehingga kalau mereka tertarik maka kita lanjutkan dengan MOU. Sehingga itu bisa memperluas akses pasar daripada para pelaku UMKM yang ada di Natuna ini. Kemudian yang kedua, untuk memperluas akses juga kita bisa juga melakukan artinya semacam ekonomi kreatif di mana peluang-peluang yang ada di luar itu kita ambil yang mereka minta seperti apa. Sepertinya misalnya kalau yang tadinya makanan khas di Natuna misalnya tabel mando itu cuma rasanya alami, original, mungkin kita tambah dengan rasa keju. Nah, sehingga itu kan menarik untuk disambut oleh para peminat yang ada di luar Natuna maupun yang di dalam sendiri. Nah itu salah satu beberapa langkah yang kita lakukan dan tahun kemarin sudah dilakukan dengan business matching dan insya Allah tahun ini juga kita akan melakukan business matching dengan Kabupaten Cirebon kemudian dengan Kabupaten Majalengka. Ya,
untuk perikanan, sehingga nanti kita sudah lakukan koordinasi sehingga nanti mereka datang baru kita lihatkan produk-produk yang bisa kita tampilkan. Baik, terima kasih Bapak Marwan atas jawabannya, dan mungkin kami kembali kepada Bapak Bupati karena tadi kami membahas sedikit tentang illegal fishing dan aktivitas ilegal yang dilakukan di sekitar Kepulauan Natuna ini. Kami ingin bertanya apakah dari illegal fishing yang ada atau aktivitas ilegal di Kepulauan Natuna ini berdampak besar pada ekonomi Natuna atau bagaimana ya Pak? Jadi memang bicara illegal fishing ini kan di laut nih. Jadi undang-undang itu pantai itu sampai ke 12 mil itu provinsi. Kemudian di atas itu pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah tidak ada punya laut. Tapi masyarakatnya, masyarakat kami. Ini ada beberapa kejadian terakhir ini. Ada nelayan asing dari Vietnam ketangkap, dari Thailand juga ketangkap sama petugas kita lah dari AL, kemudian Bakamla dan seterusnya. Tapi sebaliknya juga nelayan kita ditangkap di Malaysia. Jadi kemarin kita koordinasi juga dengan Kemenlu, kemudian dengan konsulat dan seterusnya. Ya sudah ada yang selesai juga. Nah, persoalannya mudah-mudahan kalau memang di samping memang masyarakat pelaku di laut itu menyadari batas-batas wilayahnya, kemudian pengamanannya juga di laut ya bagus, saya pikir nanti ke depan akan berkurang dan bahkan tidak ada lagi lah mudah-mudahan. Dan sebagaimana diketahui memang Natuna ini untuk TNI-nya luar biasa lengkap lah. Ada Bakamla, kemudian AL, Marinir dan seterusnya lah. Ya ini kan untuk mengaman laut. Agar apa? Agar masyarakat Natuna ini nelayannya yang tadi meskipun tidak punya wewenang di laut, tapi nelayan melaut menjadi aman gitu itu. Jadi dengan kebijakan pemerintah pusat yang sudah mencanangkan bahwa Natuna ini oleh Bapak Presiden itu ada 5 pilar. Yang pertama pertahanan, kemudian yang kedua perikanan, kemudian pariwisata, lingkungan hidup dan migas. Nah, tapi kan ini tentunya perlu penguatan dari semua institusi yang berkaitan dengan masalah perikanan. Tentu ada penguatannya lah. Saya pikir demikian. Baik Pak, jadi mungkin hal ini berdampak atau tidak terhadap perekonomian di Natuna ini Pak? Saya pikir memang secara langsung tidak begitu berdampak karena yang ditangkap juga 1, 2, 3 orang. Baik. Tapi kan meskipun begitu kan masyarakat kita juga itu. Nah ke depan ini memang kita dari pemerintah daerah Kabupaten Natuna dalam rangka UKM ini, nah kita coba Natuna ini untuk banyak event. Kemarin kan kita ada lakukan maraton yang dihadiri dari Inggris, Malaysia, dan ada beberapa negara, Singapura dan seterusnya lah. Nah dengan begitu tadi yang disampaikan Pak Kapolda ketika hadir di sini waktu pas maraton itu ada sekitar 80 lebih atau 100 orang lah lebih kurang, itu peserta dari luar semuanya. Nah tentunya pulang ini kan mau bawa oleh-oleh. Nah ini yang harus dikemas dengan baik, sehingga juga ketahanannya seperti apa, kemudian tadi kerjasama dengan POM, agar bawa itu juga ya tahan lama dan seterusnya lah. Nah nanti ini dalam waktu dekat ini juga kita akan lakukan tanggal 7 nanti ada sepeda. Sepeda itu saya sudah terima informasi dari Kadis Pariwisata ada sekitar 90 orang lah. Itu dari Jakarta, dari mana-mana juga hadir. Nah kemudian nanti ada juga jet ski dari Malaysia Timur, dari Kuching, Sabah, Sarawak. Brunei juga itu ke Serasan. Nah ini kan kami dari pemerintah daerah untuk menarik orang datang ke Natuna itu harus banyak event. Banyak pertunjukan. Jadi sehingga dengan begitu nanti orang datang, ya harapan kita UMKM ini akan lebih bergerak. Nah tugasnya nanti Perindak dan pemerintah secara umum adalah untuk kemasannya, kemudian gaya tariknya seperti apa. Jangan sampai nanti persoalannya kadang-kadang begini. Dia kalau bicara masalah kuliner ini dan UMKM ini, sekali orang beli tapi nggak enak itu sama lamanya orang nggak beli. Tapi ketika dia enak, nah itu orang akan datang untuk membeli itu karena rasanya enak kira begitu. Kadang-kadang juga hari ini rasanya nikmat, pedas, agak rasa pedas. Besok pedas sekali. Kemudian nanti tidak pedas karena ukurannya barangkali tidak terukur juga. Tapi kalau dari yang dibuat oleh misalkan Kopi Cino, kemudian pabrik dan semuanya, itu kan terukur semua itu.
Dan nanti ke depan nanti mungkin dari Perindak, itu tugas kita bukan tugas masyarakat, tapi tugas kita pemerintah untuk mengukur dan terukur semuanya. Jadi sehingga ketika dipesan hari ini dan seminggu lagi dan sebulan nanti rasanya juga sama. Itu perlu tuh. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Pak Bupati untuk jawabannya. Mungkin akan dilanjut ke Bapak Kapolda kembali. Baik, selanjutnya saya izin bertanya kepada Bapak Kapolda terkait keamanan lagi, Pak. Bapak Kapolda selaku Kepala Kepolisian Daerah, bagaimana cara Bapak untuk mendukung sektor pariwisata di Natuna agar tetap aman dan kondusif bagi para wisatawan? Terima kasih, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau sektor keamanan ini memang merupakan tanggung jawab kepolisian, yang mana di Natuna ini dibebankan kepada Polres Natuna yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. Nah, untuk mendukung proses dunia pariwisata, tentunya setiap event-event yang dilakukan di Natuna ini yang dilakukan oleh siapapun, baik dari pemerintah maupun dari swasta, tentunya akan mendapatkan izin dan pengamanan dari Polres Natuna. Dan itu merupakan sebuah kewajiban. Dan harus dipastikan semua event-event itu berjalan aman, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Karena orientasi daripada tugas-tugas kepolisian itu memastikan sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang 2 nomor 2 tahun 2002 itu, bahwa tugas kepolisian itu adalah yang pertama pemelihara Harkamtipmas. Yang kedua sebagai pelayan masyarakat, sebagai pelindung masyarakat. Yang ketiga pengayom masyarakat. Sebagai keempat, yang kelima adalah baru penegakan hukum. Jadi tugas fungsi kepolisian yang ada di Kabupaten Natuna memastikan semua kegiatan-kegiatan masyarakat, baik kegiatan apapun, kegiatan politik, kegiatan keagamaan, kegiatan dunia pariwisata, kegiatan-kegiatan yang bersifat mendatangkan keramaian, sudah harus dipastikan bahwa kegiatan bisa berjalan dan aman serta kondusif. Itu sudah bisa dipastikan seperti itu. Dan apabila misalnya sebuah event itu dilakukan dalam bentuk yang besar, kekuatannya tidak cukup misalnya di Kabupaten Natuna, Polres ini akan meminta bantuan dari Polda Kepri untuk menurunkan kekuatan yang ada di sana. Jadi Polres ini merupakan sebuah kepanjangan tangan dari Polda Kepri yang juga memastikan situasi Kabupaten Natuna ini dalam keadaan aman. Kalau tidak ya Polda yang turun nanti ke sini. Seperti itu. Dan sampai dengan ini Kepri boleh dikatakan sangat-sangat aman dan nyaman. Gitu ya. Baik Bapak, dari kami izin bertanya, apakah untuk saat ini sudah ada bentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh para aparat keamanan untuk mengatasi masalah keamanan di wilayah perbatasan Natuna, Pak? Terima kasih. Itu terkait itu kebijakan pemerintah pusat. Karena wilayah Natuna ini merupakan wilayah yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan dikoordinir oleh pemerintah pusat. Jadi kita ini hanya mengamankan dalam posisi di dalam perairan kita. Kerjasama yang dilakukan G2G atau negara dengan negara itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Gitu. Jadi kita hanya menjalankan hasil dari kerjasama itu, pemerintah pusat yang melaksanakan kerjasamanya. Kebijakan-kebijakan yang timbul akibat pelanggaran perbatasan terkait dengan perbatasan kedua belah negara itu juga diselesaikan oleh pemerintah pusat melalui KBRI dan melalui Interpol yang ada di kepolisian misalnya terkait dengan masalah kejahatan itu ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Kapolda atas jawabannya. Selanjutnya saya izin melanjutkan ke Bapak Kadis Perindak, Bapak. Baik Bapak, saya izin bertanya, apakah saat ini sudah ada upaya yang dilakukan mendorong pertumbuhan wirausaha baru di kalangan generasi muda di Kepulauan Natuna, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah saat ini kita sudah seperti yang kata Bapak Bupati tadi, bahwa pemerintah daerah melalui dana APBN kita sudah membangun 2 gedung, yaitu gedung pertama untuk KUMKM, artinya itu koperasi usaha mikro menengah, itu disebut dengan gedung PLUT, yaitu Pusat Layanan Usaha Terpadu, di mana gedung PLUT itu gunanya adalah untuk para pelaku UMKM bisa berkoordinasi
dan berkeluh kesah tentang bagaimana cara pemasarannya, kemudian bagaimana cara kemasannya, itu bisa dilakukan di gedung PUT itu, dan itu akan dilayani oleh 5 konsultan, dan sengaja kita pakai adalah konsultan muda semua, artinya Gen Z semua kita pakai, artinya mereka masih punya peluang untuk berpikir lebih jauh ke depan. Bukan berarti yang generasi yang di sebelumnya yang lama ini tidak bisa berpikir jauh ke depan, artinya mereka masih punya peluang lebih besar. Nah, jadi salah satu daripada itu adalah kita mendorong generasi muda untuk tidak hanya selalu kalau lepas kuliah itu pengennya kerja di pemerintahan atau di swasta, tapi juga mereka punya ide-ide yang brilian untuk melakukan kegiatan semacam koperasi ataupun semacam peningkatan UMKM bagi masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Sehingga mereka bisa nanti, misalnya salah satu contoh, kalau para pelaku UMKM itu kalau sendiri saja kan kalau mau melakukan pemasaran kan biayanya besar. Artinya dia punya modal sendiri. Nah, tapi kalau dia bergabung menjadi satu, menjadi lima menjadi satu lima kelompok menjadi satu, itu mereka bisa membiayai satu orang anak muda untuk melakukan pemasaran seperti melalui e-commerce, yaitu seperti TikTok, kemudian Shopee, kemudian Lazada. Nah, itu kita bisa membiayai seperti itu kan dengan cara berkelompok tadi itu. Nah, sehingga mereka tidak perlu lagi melakukan pemasaran, sudah ada yang tukang pasarnya. Tinggal kita memberikan mereka gaji, berapa mintanya gajinya aja. Kan sudah bisa. Kemudian para pelaku itu juga fokusnya saja membuat produk itu bagaimana berdaya guna dan bisa meningkatkan produktivitas daripada produk itu sendiri. Nah, itu salah satu usaha-usaha dari pemerintah daerah melalui dana APBN, baik itu fisik maupun non fisik. Kalau untuk non fisiknya kita selalu melakukan kegiatan pelatihan kepada kewirausahaan yang baru pemula maupun yang sudah lama berkembang. Demikian. Baik Bapak Marwan, terima kasih banyak atas ilmunya, atas pengetahuannya. Selanjutnya kami izin melanjutkan pertanyaan kepada Bapak Bupati. Baik, kepada Bapak Bupati kami ingin bertanya terkait upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di Natuna, tetapi dengan tetap memperhatikan kelestarian dan kearifan lokal yang ada di Natuna ini, Pak. Jadi baik, memang tugasnya pemerintah ini pada hari ini untuk tenaga kerja dan seterusnya tidak ada jalan lain kecuali memang kita mendorong dan menarik investor untuk datang ke Natuna. Dan ada sudah beberapa investor yang akan masuk ke Natuna dan mudah-mudahan nanti akan berjalan dan tentunya juga akan menyerap tenaga kerja. Kalau tidak nanti susah juga untuk ini. Dan sektor itu yang sudah menyampaikan itu ada perikanan di Selat Nampa, rencana ada pabrik pengalengan ikan, mudah-mudahan lah berjalannya waktu. Kemudian ada juga beberapa perusahaan lain yang akan membangun kegiatan-kegiatan di Natuna ini. Dan memang yang tepat itu di Natuna ini sesuai arahan Bapak Presiden. Sekali lagi saya sampaikan, memang itu memang program beliau di Natuna ini. Natuna sebagai kawasan strategis dengan 5 program perikanan. Nah, perikanan ini tadi yang saya sampaikan tadi ada rencana yang sudah menyampaikan itu laut di Natuna ini sudah beliau dapat izin dan itu ada sekitar 100 kapal, satu kapal 20 orang, berarti kan kalau 100 kan 2.000 orang. Nah, itu nanti pada waktunya mudah-mudahan lah. Hanya memang tidak semerta-merta langsung hari ini kita bicara, besok bisa tidak. Karena ini butuh waktu. Tapi dari sisi pemerintah akan memberi kemudahan dan akan memberi semacam diskon atau semacam pajak dan seterusnya. Kita akan sekecil mungkin lah. Karena tugas hari ini adalah bukan menarik pajak setinggi-tingginya, tapi bagaimana menarik investor sebanyak-banyaknya. Saya pikir demikian. Baik, mungkin kita akan masuk ke pertanyaan terakhir ya, Wila, kepada Bapak Kapolda. Dipersilakan, Wila. Baik, untuk pertanyaan terakhir untuk Bapak Kapolda Kepulauan Riau, saya izin bertanya Bapak. Untuk saat ini, apakah menurut Bapak aparat keamanan sudah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di Natuna, Bapak? Jadi untuk sementara proses dalam rangka memberikan pelayanan
yang standar itu sudah ada, tapi yang over menjadi sebuah pelayanan yang bersifat digital itu belum bisa diimplementasikan full di Natuna. Tapi untuk standar pelayanan sesuai dengan klasifikasi daerahnya sudah memenuhi suatu standar pelayanan kepolisian yang bersifat melayani. Jadi sudah ada unsur-unsurnya, semua ada. Jangankan untuk itu, untuk menempatkan personil yang mau ditempatkan di Natuna saja ini kita mengalami kesulitan. Jadi maka itu kita mengakomodir dengan menerima sumber-sumber bintara-bintara Polri itu berasal dari anak-anak daerah itu masing-masing. Karena untuk menghasilkan bayangkara-bayangkara yang mampu berdinas di kepulauan itu tidak mudah. Tidak mudah. Karena begitu mereka sudah tahu, ya seperti adik-adik semualah ya, hidup biasa di kota besar, begitu mendapat pekerjaan, ditaruh di pulau yang isinya 15 orang misalnya, kan besoknya berpikir ya kan, ini aku mau jadi apa di sini kan gitu. Nah, kesadaran hidup berbangsa dan bernegara ini tentunya perlu dilakukan terus-menerus supaya Natuna ini bisa dilengkapi jumlah personilnya. Nah, tapi untuk teknologi seperti kota-kota besar yang dengan CCTV di jalan segala macam, fasilitasnya belum memadai. Karena ini semua terkait dengan bagaimana kondisi perekonomian daerah itu, bagaimana pertumbuhan perekonomian daerah itu, bagaimana juga pertumbuhan daripada pertumbuhan dari pemerintah itu dalam membangun fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi semuanya berkesinambungan satu sama lain. Baik, terima kasih banyak Bapak Kapolda Kepulauan Riau, Bapak Bupati Natuna, serta Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas pemaparan yang sangat informatif dan inspiratif tadi. Melalui diskusi yang penuh wawasan ini, kita telah mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai upaya-upaya strategis yang dilakukan oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau dan di Kabupaten Natuna. Saya yakin semua peserta talk show hari ini telah mendapatkan banyak pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya sinergi antara penegak hukum, pemerintah daerah, dan juga masyarakat dalam membangun perekonomian yang tangguh dan berkelanjutan. Semoga apa yang telah kami sampaikan pada siang hari ini dapat membawa manfaat kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian, dan dapat menjadi inspirasi dan pemicu bagi kita semua untuk bergerak bersama membangun perekonomian daerah yang lebih kuat dan sejahtera. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kapolda Riau, Bapak Bupati Natuna, dan Bapak Kadis Perindak sebagai ketersediaannya untuk hadir dan berbagi wawasan berharga hari ini.